Yang mana? Oh. Yang lain hausnya. Setelah ini gedung dinas kesehatan, dewan, untuk kantor apa? Tapi ada beberapa. Oh, naik. Juga ada yang kami dari Kementerian Saintek mau menyampaikan terima kasih sudah disambut pada hari ini. Mungkin sedikit mengenai Sekolah Garuda yang saya rasa juga sudah diketahui. Sekolah Garuda adalah visi langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau sudah memikirkan tentang sekolah unggulan sejak 2012 setidaknya, bahkan mungkin sebelum itu. Beliau memang seperti yang kita ketahui Bapak Presiden sangat memperhatikan mengenai pendidikan di Indonesia. Sekolah Garuda adalah hanya salah satu dari berbagai strategi yang dilaksanakan secara nyata dan secara konkret oleh Bapak Presiden. Saya rasa Bapak Ibu di Pemda sudah sangat paham mengenai usulan, tapi perkenankan saya menyampaikan secara keseluruhan. Agar pemerintahan bisa mengatasi masalah pendidikan atau memperbaiki pendidikan kita secara nyata, kita perlu secara tepat melihat masalahnya dan menjawab permasalahan tersebut satu persatu. Ini saya sampaikan karena kadang-kadang publik selalu bertanya kenapa ini tidak dilakukan, kenapa ini dilakukan. Padahal sebenarnya itu semua sudah dilakukan, tetapi di dalam program yang berbeda-beda, karena Bapak Presiden melihat bahwa kita harus melakukan tindakan konkret. Jadi mungkin yang pertama, permasalahan di pendidikan kita adalah bagaimana kita bahwa ada banyak bangunan sekolah yang tidak layak. Ini sudah ada jawabannya sejak 2025, bahkan sejak 2024 sebenarnya Bapak Presiden menentukan suatu program prioritas nasional yang namanya program revitalisasi sekolah. Ini ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang anggarannya besar, 10 kali lipat dari anggaran Sekolah Garuda, hampir 20 triliun untuk membetulkan gedung-gedung sekolah di seluruh pelosok Indonesia. Mungkin di sini juga sudah mendapat, saya tidak tahu Pak Bupati sudah mendapat revitalisasi, sudah ya? Sudah mendapat di SD, SMP atau SMA? Kalau SMA kita tahun lalu dapat 45, luar biasa. 45 SMA direvitalisasikan. Ini luar biasa. Jadi ini perlu diketahui. Dan banyak sekali ini di seluruh Indonesia. Lalu kedua, kita mempunyai permasalahan di mana ada anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 yang belum bisa bersekolah atau mungkin jauh tinggalnya dari sekolah. Inilah Bapak Presiden menciptakan secara nyata yang namanya sekolah rakyat, di mana memberikan kesempatan bagi seluruh anak dari seluruh pelosok Indonesia untuk bersekolah berasrama tingkat SD sampai SMA secara terpadu di sekolah rakyat. Saya sudah tahu bahwa di sini pun sudah dibangun sekolah rakyat, mungkin akan dibangun lagi ya Pak ya, sekolah rakyat Pak Bupati. Ini sekolah rakyat. Lalu kalau kita melihat perlu sekali bahwa kita melihat ada kesenjangan di pendidikan kita,
terutama sekali kalau kita membandingkan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Di mana-mana kita lihat lebih bagus sekolah swasta. Kalau kita lihat yang sekolah yang paling unggul yang mengirimkan siswa-siswinya ke perguruan tinggi itu lebih banyak sekolah swasta. Tentu saja kita mengetahui di sekolah swasta inilah sebenarnya di sekolah-sekolah swasta ini untuk mereka yang berasal dari keluarga ekonomi bawah sulit untuk bisa masuk ke sekolah swasta karena semuanya berbayar. Bapak Presiden melihat masalah ini sehingga beliau juga berpikiran selain tadi sekolah rakyat, revitalisasi, juga ada yang namanya program digitalisasi Smart Board untuk meningkatkan kualitas pengajaran di seluruh pelosok Indonesia. Bapak Presiden juga melihat kita harus memberikan akses bagi mereka yang paling berprestasi namun berasal dari keluarga ekonomi bawah. Bukan berarti hanya ditujukan kepada keluarga ekonomi bawah, tetapi Bapak Presiden ini memberikan kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi bawah namun berprestasi secara akademik. Sampai saat ini di Indonesia itu kesempatannya sangat-sangat kecil sekali. Ini Bapak Ibu bisa tahu bahwa untuk bisa bersekolah di sekolah yang berkualitas itu biasanya biayanya mahal. Inilah yang diciptakan oleh Bapak Presiden sehingga terbentuklah lahirlah yang namanya Sekolah Garuda. Jadi Sekolah Garuda itu khusus untuk permasalahan di mana kita di Indonesia ini belum memberikan akses bagi mereka yang paling berprestasi dari manapun latar belakang ekonomi dan latar belakang geografis mereka. Inilah mengapa Bapak Presiden menciptakan Sekolah Garuda. Dan kenapa Sekolah Garuda diciptakan di Kemendikti-Saintek bukan di Kemendikdasmen? Karena Bapak Presiden ingin membangun secara khusus sumber daya manusia yang mampu menembus perguruan tinggi dunia. Kalau ini tidak dipersatukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, akan sulit mempersiapkan anak-anak kita untuk persiapan ke perguruan tinggi, ke universitas. Jadi Bapak Presiden melihat ini secara strategis dan beliau menempatkan program Sekolah Garuda yang merupakan persiapan ke universitas paling top dunia di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dan kami bisa menyampaikan bahwa kerja keras kami di Kemendikti-Saintek direstui oleh Bapak Presiden ini sudah menghasilkan buah yang nyata. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kami menjadi satu negara pertama di seluruh dunia yang mendapatkan kuota dari Tsinghua University Beijing, China. Tsinghua University adalah universitas nomor 1 di seluruh Asia, mengalahkan Singapura, mengalahkan Jepang, dan nomor 12 di seluruh dunia. Kalau di bidang sains, teknologi, dan engineering, Tsinghua ini bisa mungkin nomor 2 sekarang, hanya kalah dengan MIT dan lebih tinggi dari yang lainnya. Kebetulan juga sebelumnya saya adalah guru besar di Tsinghua University, dan sebelum itu saya ada guru besar di Amerika Serikat. Jadi kami pemerintah Indonesia sudah melaksanakan kerjasama di mana Tsinghua University memberikan kuota khusus kepada lulusan Sekolah Garuda dari Indonesia. Inilah bukti nyata kenapa begitu strategisnya ditempatkan program Sekolah Garuda itu di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kami juga sudah mendapatkan tempat dari University College London di UK. University College London memberikan setidaknya 50 tempat di engineering, di Insinyur University College London. University College London ini rankingnya nomor 9 di seluruh dunia di London. Ini contoh-contoh nyata yang sudah dilakukan oleh Kemendikti-Saintek atas arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden sangat memperhatikan mengenai Sekolah Garuda, dan hal kedua yang ingin saya sampaikan secara penting, Sekolah Garuda ini mempunyai 2 skema. Yang satu adalah Sekolah Garuda baru, di mana hari ini kita meninjau potensi lahan. Tapi juga ada yang penting sekali Bapak Ibu sekalian, adalah Sekolah Garuda Transformasi. Sekolah Garuda Transformasi artinya kita membina sekolah-sekolah SMA yang sudah ada, yang memang unggul tapi masih bisa dioptimalisasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian dari Pemda setempat bisa juga memikirkan tahun ini akan dibuka untuk Sekolah Garuda Transformasi, mendaftarkan SMA-nya yang unggul dari daerahnya. Karena itu bisa menjadi bagian dari
Kemendikbudristek Sekolah Unggul Garuda, termasuk juga dalam Sekolah Garuda ini. Lalu selain itu, Bapak Ibu sekalian, Sekolah Garuda ini walaupun tempatnya ada di lokasi-lokasi yang berbeda di seluruh Indonesia, penerimaan muridnya tidak hanya untuk daerah tersebut. Jadi penerimaan muridnya di pusat, seluruh murid dari Sabang sampai Merauke boleh mendaftar, lalu mereka akan disebarkan. Jadi tujuan Sekolah Garuda dimanapun mereka berada, yang 4 tahun ini ada di Beltim, di NTT, di Sowe, lalu di Kalimantan Utara, di Tanjung Selor, dan juga di Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara. Di 4 lokasi ini penerimaannya dari seluruh Indonesia, lalu nanti akan disebarkan. Tujuannya Bapak Presiden ingin agar Sekolah Garuda ini sebagai pembentukan karakter pemimpin bangsa di masa depan, dan pemimpin bangsa Indonesia harus saling mengetahui keberagaman kebinekaan Indonesia dan mengerti satu sama lain, sehingga mereka dibina dengan hidup dan belajar bersama walaupun mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Jadi terlepas dari apakah memang lahan di sini akan dipilih, itu akan nanti diputuskan langsung oleh Bapak Presiden. Banyak sekali kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menggairahkan anak-anak SMP kelas 3-nya untuk mendaftar ke Sekolah Garuda. Sekolah Garuda memberikan beasiswa penuh untuk bersekolah dan berasrama selama 3 tahun. Bukan itu saja, Sekolah Garuda juga memberikan membuka kesempatan setelah mereka lulus dari SMA, jika mereka mampu menembus ke perguruan tinggi terbaik dunia seperti Stanford, Harvard, MIT, Oxford atau Cambridge, dan mereka membutuhkan dana, juga ada kesempatan dari negara untuk memberikan beasiswa waktu kuliah. Jadi bukan saja waktu SMA, tapi juga waktu kuliah. Jadi kesempatannya luar biasa, dananya sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, anggarannya sudah ada, dan jangan lupa ini kesempatan yang dibuka untuk setiap anak, termasuk anak dari kabupaten di sini. Di Depan Hilir ini, terlepas dari apakah akan dibangun Sekolah Garuda atau tidak, ini yang penting saya tekankan, karena pembangunan memang tidak di semua provinsi, apalagi kabupaten, hanya akan ada 20, dan itu ditentukan oleh Bapak Presiden. Walaupun saya meninjau langsung setiap lokasi dan akan melaporkan, namun perlu diketahui bahwa kesempatan bagi anak-anak di sini itu terbuka, dan jangan sampai ketinggalan, karena ini beasiswa sekali lagi. Jadi mereka yang berprestasi dan berasal dari keluarga latar belakang apapun dipersilahkan untuk mendaftar. Tahun ini kita sebenarnya sudah tutupnya ya, tanggal 14, sebentar lagi. Tapi kalau ada yang sangat berprestasi mungkin ini kan karena tinggal 2 hari lagi, karena sebenarnya syaratnya tidak rumit dari segi birokrasi, maksud dari segi administrasi tidak rumit, yang harus dimasukkan dalam pendaftarannya itu tidak rumit. Kita hanya membuat persyaratan bahwa ini memang untuk mereka yang paling berprestasi dari segi akademik. Ini saja. Jadi kalau ada murid-muridnya yang sangat berprestasi dari SMP kelas 3, ini akan sebentar lagi tanggal 14 Februari itu 14 Maret ditutup pendaftaran untuk muridnya. Mungkin terakhir saya bisa memberikan ini video dari 4 sekolah Garuda baru yang akan selesai Juni tahun ini, dan inilah dimana murid-muridnya bisa mendaftar untuk tahun ini.
semuanya. Minggu lalu hari Senin, minggu lalu persis hari Senin itu saya makan malam. Jadi barusan saja tanggal 2 saya makan malam dengan Bapak Presiden. Beliau seperti biasa menanyakan. Ini memang suatu yang dipikirkan oleh Bapak Presiden, begitu banyak pemikirannya. Tetap karena Bapak Presiden selalu ditanyakan mengenai sekolah Garuda. Jadi pemikiran beliau tentang pendidikan itu luar biasa. Dan jangan lupa sekali jangan lupakan di sini pun kami sangat ingin mendapatkan pendaftaran dari anak-anak di Rokan Hilir, dari asrama untuk sekolah, bahkan mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Jadi ini luar biasa sekali kesempatan yang diciptakan dengan anggaran yang sangat strategis, dan kembali lagi untuk memberikan akses pendidikan terbaik bagi seluruh visi mulia dari Bapak Presiden yang sangat strategis dan sangat nyata. Lokasi ini kami tidak, karena setiap lokasi itu begitu semuanya setidaknya ada 3 lokasi di satu provinsi. Itu setiap lokasi saya kunjungi. Jadi kita sungguh-sungguh secara detail melihatnya, perhitungan seluruh anggaran, perhitungan termasuk segala sesuatu pekerjaan mengenai bagaimana kita bisa mengangkat anak-anak Indonesia atau bisa menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Itu kami kerjakan tadi siang malam. Jadi kita karena sekali lagi saya mau memberikan tahu kepada Bapak Ibu sekalian begitu perhatian, begitu dari Bapak Presiden terhadap pendidikan di semoga semua bisa memberikan semangat kepada anak-anak kita karena mereka lah yang akan membangun bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Wamen Kemendikti beserta rombongan, Pak Sekda, Pak Kadis Provinsi dan OPD pemerintah Kabupaten. Pertama sekali kami dari pemerintah atas Ibu berkenan dan rombongan datang ke Kabupaten kali ini untuk meninjau situasi keadaan sekolah Garuda yang sangat diinginkan, diimpikan oleh masyarakat Kabupaten Kadamati. Untuk itu kami masyarakat Hilir, apa yang Ibu sampaikan tadi, kami banyak mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Presiden sudah mengadakan program yang anak-anak yang belum pintar jadi sekolah pintar di Universitas Amerika Ibu ya, ada yang di Jepang, ada yang di mana luar negeri tanpa biaya dibiayai oleh negara. Sangat betul kami berharap karena kami di daerah kami ini daerah terisolir, daerah pesisir, dan ada sedikit artinya ada gambut. Jadi keadaan ekonomi dan pendidikannya sangat rendah. Jadi kami Rokan Hilir sangat berharap betul untuk dapat sekolah Garuda ini dibangun atau ditempatkan di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu pertimbangan tadi kita menurut di dalam waktu perjalanan tadi kita sekitar 3 jam. Tapi untuk kedepannya tahun 2027 tidak 3 jam lagi Bu, 1,5 jam itu paling lambat karena jalan tol nanti dari Bogor ke Bagan tahun 2027 ini akan dimulai pembangunannya. Itu sudah ada diberitahukan kepada Pemda. Jadi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dan jarak tempuhnya pun 1,5 jam. Jadi itulah harapan kami. Kami sangat berharap dan sangat bermohon sekali dengan Ibu dan rombongan untuk dapat kami ini dibangun sekolah Garuda. Ini ya keadaan kami di sini yang sangat perlu perhatian, perlu bantuan dari Ibu dan Presiden, Bapak Presiden untuk berdirinya sekolah Garuda di Kabupaten Kadamati ini. Jadi kelebihan itu Ibu sudah sampaikan kepada kami, rasanya termimpi-mimpi itu bisa dibangun di sini Bu. Mimpi rasanya kami mendoakan untuk kami supaya bisa dibangun di sini.
Sebab keadaan ekonomi dan pendidikan kami di sini sangat kurang. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin pelayanan kami dan penyampaian kami nanti yang kurang pada tempatnya kami mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan Bu. Dan sekali lagi kami mengulangi sekali lagi Bu, kami sangat berharap dan bermohon betul untuk dapat dibangun sekolah Garuda di Kabupaten Termandiri. Dan setiap yang dibutuhkan lahan kami siap untuk di sini ataupun di Ujung Tanjung. Tapi kalau menurut perhitungan kami lebih efisien di sana dan lebih banyak manfaatnya di sana, dan lebih kemungkinan pandangan masa depan lebih lebih maju nanti di Gunung Tanjung. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan rombongan. Ya, sekali lagi kami sangat berharap, sangat betul berharap. 3 kali saya bertanya. Diputuskan Bapak Presiden percaya. Ya. Tolong sampaikan Bu, keadaan kami di sini, bukan apa dengan keadaan di sini. Sangat berharap. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf mana penyampaian kami dan pelayanan kami kurang pada tempatnya, kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita lanjut ya. Oh, ada. Ya. Gini Bu. Ada. Ya Pak. Ini White House kan ya. Iya Bapak. Ini Bapak Ibu izin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi izin. Satu, dua. Sekali lagi Pak izin. Satu. Oke, siap. Makasih banyak. Buat beberapa hari nggak ikut. Apakah sudah menyebarkan tentang sekolah Garuda? Belum. Sudah. Di Di SMP.